Halo, sanak kasadonyo, ba kabar? Lai sehat sana. Itu yang penting sana. Yang penting sehat terus ya sana. Wadoan selalu sehat ya sana. Basuh jawab lihat sana. Review film buat lihat kan. Film ko berjudul The Aggression sekali yang rilis tahun 2012 sana. Film ini bercerita tentang bocah jenius yang bisu sana. Apa jenius sana? Dia bisa membunuh seorang mafia sana. Begitulah jenius sana. Bakal sana. Langsung aja lawak alur cerita filmnya sana. Oke sana. Film diawali keluarnya bos mafia selama 2 hari bersyarat. Di sini dia pun mengumpulkan anak buahnya untuk mencari siapa yang telah mencuri uangnya. Liot pun memberitahu inilah orangnya yang mencuri. Tapi bosnya tidak yakin kalau ini orangnya yang telah mencuri uangnya. Lalu bosnya pun menyuruh Liot untuk mencari siapa pelaku sebenarnya. Ketika itu bosnya mengancam kalau tidak ketemu Liotlah jadi sasarannya. You got 48 hours. Scene berpindah ke dua mobil yang sedang menuju ke rumah barunya. Yang mobil pertama bernama Billy dan Owen. Yang kedua bernama Maggie dan Lauren. Mereka ini keluarga yang hampir-hampir menikah lah sana. Akhirnya mereka pun sampai di rumah barunya yang jauh lah dari perkotaan. Mereka berdua ini adalah duda dan janda sehingga anak-anak mereka pun kurang dekat. Di sini Billy pun berusaha untuk mendekatkan mereka berdua untuk mengantarkan Owen ke kamarnya. All yours. Can you believe it? Ketika semua orang berberes-beres berbeda dengan Owen, dia menyendiri dan memanah laba-laba dengan sepaku lewat pipet. Karena tidak kuat membawa kasur lewat tangga, dia pun menghentikannya. Lalu Billy pun tidak melihat Owen sama sekali. Di sini Billy pun menyuruh Lauren untuk mencari Owen sampai ketemu. Setelah mencari ke sana sini, dia pun tidak menemukan Owen di kamarnya, di ruangan bawah tanah, di atas genteng. Dia pun tidak ketemu. Lalu Lauren pun mencarinya keluar. Di sini Lauren pun menemukan Owen yang sedang menatap pohon mati, sehingga dia pun menyewer Owen untuk pulang kembali. Di sisi Liot, dia pun sudah bersiapkan semuanya dengan anak buahnya. Di sini target terakhirnya adalah Billy. Ternyata Billy ini adalah mantan rekannya bersama dulu. Sehingga dia pun mengira kalau Billy lah yang mencuri uang itu. We all good? Let's get this done. Malam hari, Lauren pun masih tidak terima kalau dia itu mempunyai adik tiri. Di sini, Billy meyakinkan kalau dia itu akan bisa hidup bersama dan tenang bersamaan. Karena Billy sangat sayang mereka semua, dia pun berjanji akan membelikan mobil kepada Lauren sehingga Lauren pun agak senang lah dikit kan. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya, lalu Billy pun menyuruh Lauren untuk mengajak Owen tidur ke atas duluan. Ternyata yang datang itu adalah makanan yang mereka pesan, lalu makanan itu akan datang besok lagi. Sebelum tidur, Maggie pun berbicara kepada Lauren. Di sini mereka pun akan melaksanakan pernikahan berdua karena Billy itu adalah ayah yang baik buat dia. Karena dulunya dia ini adalah seorang pelayan sehingga dia pun bertemu dengan Billy dan mengubah hidupnya sama sekali. Billy pun juga begitu, dia pun berusaha untuk memujuk Owen agar bisa beradaptasi sama mereka berdua karena dia sangat sayang sama anaknya ini. Pagi hari mereka pun beraktivitas seperti biasanya. Billy masih membereskan barang, Maggie membuat sarapan untuk anak-anaknya, Owen pun mengikat sepatu untuk bersiap-siap, Lauren untuk memakai anduk untuk segera mandi. Ketika bel rumah berbunyi, Lauren pun membukanya, merasa browniesnya sudah datang. Ternyata itu adalah Lloyd dan teman-temannya.
Mendengar suara tembakan, Lauren pun mencoba memeriksa ke bawah dengan sehelai handuk. Ketika dilihat, dia melihat Maggie yang sudah bersimbah darah di bawah. Lalu Billy pun memperalihkan penglihatannya kepada Lauren karena dia tidak mau Lauren ketangkap juga. Di sini Lauren pun langsung lari ke kamarnya. Di kamar, Lauren pun memecahkan kaca jendelanya sehingga membuat tangannya berdarah. Mendengar pecahan kaca, si botak pun pergi ke atas untuk melihatnya. Di atas dia hanya melihat darah di kaca itu. Lalu dia melihat jejak darah itu ke arah lemari. Ketika dibuka, dia hanya melihat anduk basahnya Lauren. Ketika itu Lauren pun bersembunyi di bawah kasur. Lalu dia pun pindah lagi. Open the door. Please open the door. Owen, help! Dengan penahan pintu yang dia buat, Lauren dan Owen berhasil kabur lewat jendela. Si botak pun berhasil mendobrak pintu. Ketika dilihat jendela, dia pun tak sengaja tercancap oleh kaca di tangannya karena jebakan yang dibuat oleh Owen. Lauren dan Owen bersembunyi di balik mobil. Owen pun mengambil plat mobil untuk jaga-jaga. Mendengar teriakan si botak, Liot pun pergi ke atas untuk melihat keadaan. Dia pun sangat kaget karena si botak sampai terluka oleh anak kecil itu. Liot pun pergi ke bawah untuk mengakhiri semuanya. Bill pun berjanji akan mengasih uangnya di mana, tapi jangan sakiti anaknya. Dia pun bilang kalau uang itu berada dalam truk kuning itu. Di dalam rumah, si Topi pun mengobati luka dari si botak. Di sini dia pun sangat kaget melihat catatan dari rumah sakit tentang Owen. Ternyata Owen ini adalah orang yang sangat berbahaya bagi orang lain dan dirinya sendiri. Di area truk, Owen pun berhasil mengocek si botak satu lagi. Dia pun berhasil memundurkan mobilnya sehingga terjadilah perebutan senjata Bill dan Lloyd. Sehingga dia pun jadi sial sana karena si botak dan si Topi udah keluar, sehingga dia pun kabur ke dalam hutan bersama Lauren. Owen melihat ke arah truk. Di sini Liot lah yang keluar. Bisa dipastikan kalau Bill itu udah tewas sama Liot. Si Topi dan si botak coba menjelaskan kepada Liot tentang anak itu, tapi Liot tidak mendengarkan, tetap menyuruhnya untuk mengejarnya ke dalam hutan. Di hutan, Lauren pun tidak tahan dengan rasa sakitnya. Owen pun memberikan obat kepada Lauren. Owen pun memutarkan otak untuk membuat jebakan kepada mereka berdua. Di sini dia pun berhasil mengikat kayu yang begitu kuatnya untuk jebakan. Si botak dan si Topi berhasil menemukan pengobatan Lauren. Di sini mereka tidak tahu kalau itu adalah jebakan sehingga mematahkan kaki si botak. Si Topi berhasil menemukan Lauren di bawah jembatan. Di sini hanya akal-akalan mereka aja. Datanglah Owen dari belakang dan memukulnya. Lalu Owen pun lari menuju jebakan yang dia buat. Ketika terpojok, Owen pun mencabut jebakannya. Ternyata si Topi pun sudah tahu dengan jebakannya. Tiba-tiba datanglah Owen menusuknya berkali-kali hingga tewas. Di rumah, tukang brownies pun datang juga. Si tukang brownies sangat kaget melihat tangan Liot yang berdarah sehingga dia pun kabur. Ketika itu Liot pun langsung mendornya. Get in the car, Freddy. Malam hari, Lauren dan Owen pergi ke serum mobil. Owen pun berhasil membuka pintunya dan mengambil kuncinya karena terlalu banyak mobil sehingga dia pun kebingungan untuk memilih mobilnya. Di sini datanglah Liot dengan mobil brownies tadi. Ketika mereka main kucing-kucingan, Freddy pun berhasil dibunuh Owen karena menjadikan Lauren lah sebagai umpannya.
Tiba Liot pun berhasil menembak Owen, lalu dia menarik Lauren buat balik ke rumah tadi. Di sisi Owen, dia pun berhasil selamat karena plat mobil yang dia bawa tadi. Karena itu dia pun mengeluarkan pelurunya yang tertinggal sendirian. Sampainya di rumah, Liot pun memaksa Lauren untuk mengasih tahu di mana uangnya berada. Tapi Lauren pun tidak mengasih tahunya. Dia mengejek Liot karena dia hanya seorang pesuruh. You're just an errand boy. Murka dengan perkataan Lauren, dia pun hampir aja membunuh Lauren. Tapi dia juga mau menguasai uang itu sehingga dia menembak kasur di sampingnya. Sehingga bertaburanlah orang banyak. Gembira, Lauren pun berhasil memanfaatkan keadaan itu dan memukul Liot. Sampainya di luar, ternyata yang datang adalah si botak karena masih bisa berdiri dengan patah kaki tadi. Karena Liot ingin menguasai uang itu sendirian, dia pun menembak si botak hingga tewas. Di sisi Owen, dia pun kembali ke rumah untuk mempersiapkan jebakan yang akan dia buat untuk Liot. Setelah mendapatkan koper, Liot pun pergi ke bawah. Dia pun sangat kaget melihat uangnya sudah hilang. Di sini dia melihat pecahan uang yang menuju ke arah ruang buang tanah. Akhirnya Liot pun berhasil kena perangkapnya dari Owen. Di sini Owen pun membuat jebakan yang sangat jeniusnya sana. Nak bisa wak tiru sana. Sangat-sangatlah jenius sana. Sehingga Owen pun menjatuhkan lemari buat terakhir kalinya. Pagi hari, Lauren pun terbangun di pangkuan Owen yang tidak terjadi masalah apa-apa. Lihat aja lah wajah si Owen di sana, santuy. Di sisi si bos, dia pun sangat senang karena kerja Liot yang berhasil. Tapi dia pun sangat kaget melihat foto-foto anak buahnya yang udah tewas semuanya. Di luar, Owen dan Lauren untuk menuntaskan semuanya dengan bos-bosnya. Di sini dia menabrakkan truknya ke dalam rumahnya si bos itu hingga film pun selesai sana. Filmnya sana, anak mantap sana. Iko yo namanya bocah-bocah jenius ke sana. Bisa membunuh mafia sekaligus sana. Iko paling jenius mucah ke sana. Bisa dipastikan sana kalau si Apo kau dapet rumah sakit itu, surat-surat rumah sakit itu tentang Babahayo itu sana. Jadi mereka pun hidup berdoa dengan tenang sana. Oke sana, tunggu je video selanjutnya sana. Oke, dadah sana.